warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya dan salam presisi. Saya dengan Ibtu Sapuan di podcast berdasarkan Polda Aceh. Baik, sahabat Polri dimanapun Anda berada, pada hari ini tanggal 17 Maret tahun 2026 akan kita berikan informasi terkait rekrutmen anggota Polri di tahun anggaran 2026. Nah, di sarana podcast kita di Berdasarkan Polda Aceh sudah hadir narasumber dari Sumbak Diapes itu sendiri, yaitu Kasumbak Diapes, ya, yaitu AKP Ibu Balkis, ya. Kemudian ditemani juga ada Brigadir Mufa. Siap. Bu Balkis mungkin bisa sapa sahabat Polri yang ada di rumah mungkin. Oke. Selamat siang Sobat Polri, khususnya yang ada di Polda Aceh, yang sebentar lagi mungkin sudah tertarik ya Pak Safwan untuk mendaftar sebagai anggota Polri karena sudah mulai dibuka nih. Karena saya dengar informasi banyak kompetensi yang dibuka ataupun banyak jurusan ya. Ya. Ini jurus silat. Halo, selamat siang Sobat Polri dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Brigpol Mufa. Saya di sini ingin menemani Ibu Kasumbak Diapes selaku penanggung jawab untuk penerimaan anggota Polri tahun anggaran 2026. Ya, terima kasih Bu Balkis, Mufa, terima kasih. Iya Pak Safwan. Mau nanya ini seputaran pengumuman ya nomor 7 tahun 2026 ini penerimaan bintara Polri tahun anggaran 2026. Saya lihat ada banyak sekali yang harus kita bahas nih seharusnya. Jadi sahabat Polri, kita berikan informasi sahabat Polri bagaimana cara mendaftar, kemudian mereka pun harus paham apa ini kompetensi khusus, kemudian ada Makomsus, kemudian ada ketentuan tinggi badan berat badan tertentu yang harus ada 165, 160, ada ini kan mungkin ada rancu, mungkin adik-adik sahabat Polri di rumah harus dijelaskan sehingga tidak ada miskomunikasi ataupun mereka pun paham berarti ini seperti ini step by stepnya seperti ini pendaftaran ya. Baik, sahabat Polri dimanapun Anda berada, kita baca satu-satu nih ya, kita ulik nih satu nih. Yang pertama ini terkait Kota Dipa katanya ada 5.141 orang. Nah, itu Aceh ya. Apa? Seluruh Indonesia. Ya. Oke, berarti ini yang pertama kita bahas tentang Bintara Polri dulu ya. Untuk Bintara Polri itu yang Pak Safwan sebutkan untuk seluruh kuota Indonesia. Jadi nggak cuma Polda Aceh. Jadi itu untuk 5.141 itu untuk keseluruhan Indonesia. Tapi polwannya Pak Safwan dari 5.141 itu polwannya itu 1.000. Besar juga. Biasanya tahun kemarin berapa? Kalau tahun kemarin di bawah 1.000, tapi khusus untuk tahun ini dibuka polwan. Khusus untuk polwan ada 1.000 kuota. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Dibagi 33 provinsi ya. Iya. 34 atau 33? 34 kayaknya. Kemudian buka pendidikannya, Bu. Ini buka pendidikannya di tanggal 20 Juli 2026. Iya. Berarti ini tanggal 20 Juli itu dia sudah ada di Pusdik atau gimana? Iya, untuk ketentuan buka pendidikan itu kan 20 Juli. Berarti itu artinya tanggal 20 Juli 2026 chassis-chassis ini sudah berada di SPN masing-masing. Gitu. Sampai dengan 16 Desember 2026. Masa pendidikan berapa bulan? 5 bulan. 5 bulan. Secara 2 gelombang. Belum tahu kalau itu. 2 gelombang kalau disebutkan di pengumuman itu direncanakan untuk 2 gelombang. Namun untuk kepastiannya bisa jadi berubah. Kita tunggu saja nanti keputusan dari Mabes Polri bagaimana. Mudah-mudadan ada jalan terbaik ya. Bisa 2 Iya, gelombang tetapi jadi banyak. Iya betul. 2 gelombang jadi sedikit kan nggak enak juga ya kan. Tergantung. Harapan kita 2 gelombang Banyak kuotanya, insya Allah. Pak Safwan, kalau itu tergantung dari doanya para chassis. Oh itu juga. Doanya kuat berarti kuotanya ditambah insya Allah ya. Nah, kalau tempat pendidikannya, Mufa, Siap. Mufa, tempat pendidikannya di mana-mana aja.
Nah, mohon izin untuk tempat pendidikan itu dibagi di dalam beberapa lokasi. Yang pertama itu di SPN Polda masing-masing. Untuk Polda Aceh itu di Selawah, SPN Polda Aceh. Kemudian untuk SPN Polda Aceh itu berlaku untuk bintara PTU berkemampuan SPKT, kemudian Rekpro, Polair, dan Bakomsus pria. Namun untuk wanitanya itu juga ditempatkan menjadi 2 tempat, yang mana berlokasi di Sepoluan, kemudian juga ditempatkan di DIY. DIY, Polda ya. DIY. Polda DIY maksudnya Di SPN. Di SPN-nya. Siap. SPN Polda di Ya. Jogja. Iya dong, Jogja. Baik, terus ini kan tadi kita bicara bintara. Ya. Tapi kita kan seharusnya ngomongnya kan penerimaan terpadu. Iya. Iya, Nah, betul terpadu sekali. ini, ada beberapa aja, Bu Balkis. Jadi gini Pak Safwan, penerimaan Polri itu kan ada beberapa kali penerimaan untuk polisi ini. Nah, kalau khusus yang bulan ini dibuka itu untuk terpadu. Apa itu terpadu? Jadi dia namanya terpadu jadi banyak, tidak hanya Bintara. Tadi yang kita bahas pertama kan Bintara. Nah, sebenarnya yang dibuka itu pertama dari Akpol, Akademi Kepolisian, kemudian yang kedua adalah Bintara, yang ketiga ada Tamtama. Nah, untuk yang Bintara sendiri itu banyak untuk ini jurusan-jurusannya, kemudian jenis-jenisnya itu banyak. Jadi kenapa terpadu? Karena terpusat di 3 bulan ini, 4 bulan ke depan ini penerimaan dari mulai Akpol, Bintara, dan Tamtama. Yang SPSS? Oh, itu udah kemarin. Sudah Sudah selesai Pak Safwan. Sudah ada yang pendidikan. Ini yang terlambat informasi lagi nih ya. Jangan sampai terlambat informasi nih ya. Tapi ini saya lihat, saya dengar nih, Ya. saya dengar ada yang dulunya bisa menggunakan ijazah, tidak bisa menggunakan ijazah sarjana, sekarang udah bisa menggunakan ijazah sarjana ya kan? Untuk mendaftar di bagian Untuk mendaftar. Bintara sudah bisa. Ya. Ini tahun kemarin nggak ada, saya rasa gitu lah. Tahun ini udah ada kayaknya. Ya. Baik, terus untuk persyaratan umumnya sendiri, Mufa, Siap. sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 kan udah jelas ini kan, warga negara Indonesia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian pendidikan paling rendah SMU sederajat, ya. Iya. Kemudian berumur paling rendah 18 tahun pada saat dilantik menjadi anggota Polri. Ya, ini Bu Balkis gimana pengertiannya nih? Berumur paling rendah 18 tahun. Jadi gini aja Pak Safwan, biar lebih enak, kita bahas satu-satu dari mulai Akpol dulu gimana? Nah, ini apa sama? Maksudnya ini kan baik ini Akpol, Oke. Bintara. sama Bintara. ini kan Tapi kan nanti, sama. tapi nanti Sobat Polri bingung nih, ini yang dibahas Akpol kah, Bintara kah, Tamtama kah? Ini ya apa yang kita bahas ini? Oke, Akpol dulu gimana? Boleh? Oke, jadi kalau untuk Akpol, untuk tahun ini Pak Safwan, tahun kemarin Pak Safwan tahu pendidikannya berapa tahun untuk Akpol? 4. Nah, sekarang 3 tahun Wih, Pak Safwan baru. Jadi ada update terbaru untuk tahun ini. Akpol pendidikannya 3 tahun, tapi lokasi tetap sama di Semarang, di Akademi Kepolisian Semarang. Tadi Pak Safwan nanya terkait tinggi badan. Oke, kalau untuk tinggi badan, untuk Akademi Kepolisian dibuka untuk pria dan wanita. Untuk pria bertinggi badan 165, untuk wanita 163. Jadi gini aja Bu, nanti tinggi kan bisa kita bahas di bawah. Oke. Jadi sekalian biar sahabat Polri paham Bu, kalau informasi Akpol, Bintara, masalah tinggi berat badan ada di menit sekian. Jadi ini semua di situ. Baiklah, Nah, oke. Namanya terpadu. Oh iya betul. Namanya terpadu, jadi Betul, harus betul, kita betul, betul. padukan sebenarnya, ya kan? Ya. Betul. Jadi tadi Ibu sudah jelaskan terkait umur paling rendah kan, yang saya baca kan persyaratan Bintara ini. Iya. Umur paling rendah 18 tahun pada saat dilantik menjadi anggota Iya. Polri. Nah, kalau di Akpol berapa tahun paling rendah? 17 tahun, 17,5. 7 bulan. 16 tahun Ibu. Oh, untuk Akpol 16 tahun? Siap. Yang nanti bisa dibuktikan harus ada syarat khusus yang 16 tahun harus punya TOEFL 500. Oh, iya. Poin TOEFL. Yang
kelas akselerasi. Ya, Iya. betul. Untuk kelas akselerasi bisa masuk asalkan dia punya sertifikat TOEFL. Dengan Iya, 500. Skornya Nah, 500. hati-hati di mana tuh yang kalian? Aduh, di mana Mufa ya? Untuk TOEFL banyak sertifikat. sih tempat-tempat untuk tes TOEFL yang terakreditasi dan juga diakui oleh institusi tertentu. Namun itu harus diakui juga keabsahannya. Berarti ada di Rusia. Nah, benar. Rusia ada. Ya. Rusia Ada ada salah satunya ya. ya. Terus untuk yang tamtamannya gimana? Tamtama. Ini kan umur paling rendah. Iya. Berarti kan umur paling muda nih. Iya, Nah, 17 tahun 7 bulan. nah, berarti saat masuk ini pada saat Bukadik. menjadi Iya, anggota betul. Polri. Saat Jadi kalau umur saya sekarang ini masih 16 17 tahun ini iya, bisa. iya, ya. iya, bisa. iya, iya. Misalnya 17 tahun Iya, nih. iya, iya. Nah, tapi pada saat masuk di tanggal berapa tadi? Masuk 20 Juli. 20 Juli. Nah, saya pas umurnya Ya. 18 tahun Ya. bisa daftar nih. Bisa dong. Berarti gitu bisa. Iya, terhitung mulai bukadik. Nah, sekalipun sekarang lagi daftar masih 16 tahun. 17 tahun. Yang penting minimal 17 tahun 7 bulan. Iya. Pada saat hitungnya tadi bukadik ya. Ya, baik. Berarti jelas ini sahabat Polri ya, sahabat Polri untuk minimal umur yang akpol 16 16,7 bulan. Kemudian untuk bintaranya 18 tahun, untuk yang tamtamanya 17 tahun ya. Itu bintaranya 17 tahun 7 bulan Sama. sama dengan tamtam. Iya, Dan sama. maksimalnya Sama. itu Sama. 2 tahun. Jadi sekarang bisa terbuka lebar, mau daftar bintara boleh, akpol boleh, tamtama berarti sama semua boleh, nih? sama 17 Cuma tahun pol 7 saja bulan. berbeda tadi sedikit. Perbedaannya di akpol 16 tahun boleh asalkan punya sertifikat TOEFL dengan nilai 500. Gitu. Berarti 17 tahun semuanya. Ya, 17 tahun 7 bulan. Kecuali akpol gitu ya. Iya. Kecuali akpol kalau ada ini ya. Iya, Kalau ada Khusus kelas akpol aja, dengan akselerasi. dibuktikan juga dengan TOEFL. Ya. TOEFL. Betul sekali. Baik, sahabat Polri, kita lanjut nih, kita lanjut. Sehat jasmani dan rohani ya pasti. Ya. Sehat ya, sehat jasmani, badannya harus sehat. Kemudian dan rohani ya, rohaninya ini batinnya harus sehat. Iya. Jadi apa namanya enggak kayak gini. Kemudian tidak pernah dipidana karena melakukan sesuatu kejahatan. Iya. Dibuktikan dengan SKCK. dari Polres setempat. Iya, Ya. betul sekali. Jadi kalau ada orang yang pernah pidana, udah nggak bisa lagi. Iya, karena SKCK-nya pasti nggak keluar. Berarti dia jatuhnya di persyaratan. Persyaratan Ya. administrasi. Iya, betul. Nah, kemudian ini berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela. Nah, ini kan apa namanya selama waktu tes ya bisa kita lihat ya. Iya, baik betul. Di penelusuran mental Iya, kepribadian nanti. betul sekali Pak Safwan. Kemudian ini yang paling krusial, persyaratan khusus. Oh, Persyaratan persyaratan khusus yang tadi berumur, yang jelas umur sudah masuk, administrasi yang lain sama, tidak ada persyaratan khusus kalau untuk akpol. Ya, Kemudian yang tamtama, kalau untuk tamtama juga tidak ada persyaratan khusus, tapi tamtama hanya dibuka untuk pria. Jadi khusus untuk tamtama hanya pria, beda dengan akpol dan bintara. Kalau akpol dan bintara ada polwan, ada polki, tapi kalau khusus tamtama hanya diminta untuk pria saja. sebelum kita lanjut nih ada Ya. kelewat nih Indonesia. Apa Tadi kan tuh? umur 18 ulangi 17 tahun 7 bulan. 7 bulan. Itu umur minimal. Minimal. Maksimalnya 22 Nah, tahun. umur maksimal bintara 22 tahun. Bintara 22 Yes. tahun. Kemudian Akpol 21 tahun. 21 tahun. Untuk bintara tuh bukan bintara ada banyak nih Pak Safwan. Jadi nggak cuma 22 tahun, tergantung dia daftarnya di mana. Dan dia dari SMA sederajat kah atau dia S1, diploma, itu berbeda-beda untuk umur maksimalnya. Tapi ada persyaratan khusus. Iya, betul Ada sekali. persyaratan khusus. Jadi untuk umum sementara yang bisa kita berikan informasi kepada sahabat Polri, Akpol maksimal 21 tahun. Kemudian untuk tamtama Untuk tamtama
maksimalnya berapa? 20, Mufa? 22 tahun. 22 tahun. 22 tahun kan? Ya. Oh, 22 dengan 21 kan? Iya. Nanti untuk yang Bintara, sahabat Polri, Nah. itu akan diatur lagi. Nanti kita baca lagi di bawahnya ada juga. Nah, terkait umur, dia Iya. ada SMA, ada Mhm. sarjana, jadi Iya, Jadi beda-beda. Harus spesifik kita beritahukan. Ada S2-nya juga. Nah, ya, ada S2-nya juga. Untuk Bintara ini nggak ada S2 Nggak ada, sih Pak. Bisa. Ya, hanya di Sarjana, ya Oh, diploma di dengan empat. diploma dengan sarjana. Iya. Kemudian kita baca lagi persyaratan khusus. Oke. Yang pertama itu jenis kelamin pria dan wanita bukan anggota atau mantan anggota Polri, Iya. TNI dan PNS. Iya betul. Serta belum pernah mengikuti Pendidikan. pembentukan Polri Yes. atau TNI atau sekolah kedinasan lainnya. Nah ini maksudnya gimana nih? Maksudnya itu kan tadi udah jelas ya Pak Safwan. Jadi misalkan nih dia dulu pernah menjadi anggota Polri dan sudah tidak lagi bergabung dengan keluarga besar Bayangkara, dia tidak bisa lagi mendaftar. Kan dulu udah pernah jadi polisi, nggak bisa lagi mendaftar. Begitu juga dari PNS Polri yang memang sudah pernah bekerja dan keluar, tidak bisa lagi mendaftar. Kemudian apabila dia mungkin sudah pernah pendidikan, sudah pernah tes, sudah masuk, alhamdulillah udah pendidikan, terus kemudian mungkin ada satu dan lain hal, dia harus dipulangkan. Nah, itu tidak boleh lagi Pak Safwan buat daftar. Kalau di pendidikan ini, di pendidikan kan ada yang pencapaian penilaian, Ya, yang tidak sampai misalnya nilai mental dia tidak Iya, sampai, betul. misalnya dia kemudian dia di apa Secara namanya, akademis. ya, secara akademis dia tidak lulus. Iya, Secara betul, akademis dia tidak lulus. Kemudian dia keluarkan. Iya. Begitu dia keluarkan nih tahun ini mau ikut lagi nih, nggak Iya. bisa lagi. Oh, nggak bisa. ya. betul sekali Pak Safwan. Jadi yang memang fresh, belum pernah ikut pendidikan maupun tergabung dalam anggota Polri. Baik itu PNS juga ya. Iya, PNS. betul. Kemudian berijazah serendah-rendahnya. Mhm. Dan yang pertama nih saya lihat nih ada SMA, SMK, MA, MAK, SPM, PDF. Nah, ini ada JPEG mungkin ya. Hah? Kemudian bukan lulusan dan atau berijazah paket A, B, dan C. Iya. Mungkin ini siapa yang bisa jelaskan itu? Mungkin kita Mufa mungkin Boleh bisa izin. bantu. Untuk berijazah itu tidak boleh sekolah paket A, B atau C. Nah, gini, sahabat Polri mungkin nggak tahu nih mana paket A, mana paket B, mana paket C. Ini paket A untuk ijazah apa? Iya. B untuk ijazah apa? C untuk ijazah apa? Gitu. Siap, perlu dijelaskan kepada Sobat Polri, yang dimaksud di sini yaitu apabila dia lulusan paket A, berarti dia itu mengulang pada saat mengikuti ujian pada tingkat SD. Kemudian juga paket B itu melakukan pengulangan ujian ataupun remedial pada saat sekolah di tingkat SMP. Dan untuk paket C itu merupakan pengulangan ujian pada tingkat SMA. Begitulah Mbak Sofwan. Berarti ini salah satu atau semuanya? Oh, Nih, salah satu. Saya, Mhm. nah, saya nih SMA nggak lulus nih. Iya. Kemudian saya remedial, Iya. kemudian saya baru dapat ijazah Iya. dengan paket Paket C. C. Iya. Nah, itu tapi yang SD dengan SMP. SMP tidak, saya reguler. Nah, gimana? Saya mohon izin Pak Sofwan, untuk ini merupakan salah satu kategori saja yang merupakan lulusan paket A misalnya. Namun paket B sama paket C dia tidak mau lulus secara normal misalnya. Namun salah satunya itu lulusan Paket A. itu tidak bisa. Untuk diakomodir Oh, untuk Iya, gitu. jadi Nanti biarpun saya sekolahnya Betul. yang SMP SMA Ya, reguler, tetapi tetap tidak bisa. SD Ya. paket A nggak bisa. Ya, nggak bisa. Berarti harus semuanya reguler. Nah, Iya, betul. Berarti tidak boleh salah satu ya. Kemudian ini Mufa nih, lulusan tahun 2021 sampai dengan 2025 melampirkan nilai rata-rata ijazah minimal 70,00 atau B ya, atau B. Ya. Nah, kemudian dan peserta dari Polda Papua, Polda Papua Barat, Papua Tengah dan Papua Barat Daya minimal 65,00 atau C. Ini mungkin bisa dijelaskan Profesor bagaimana dengan Aceh dengan Papua, kenapa harus seperti ini, mungkin bisa dijelaskan Pak atau Ibu Makis. Jadi begini Pak, memang dari kebijakan Mabes Polri untuk khusus Papua dia punya perbedaan
dibandingkan dengan polda-polda yang lain. Memang kalau untuk Polda Aceh dan polda-polda selain Papua itu sama yang sudah dibacakan Pak Safwan tadi. Nah, namun khusus untuk Polda Papua memang untuk nilai minimal itu berbeda dengan Polda Aceh maupun polda-polda yang lain gitu. Oh, gitu ya. Ini Iya. khusus yang 2021 saja, Pak. 2021 sampai dengan 2025 ya. Itu kan yang untuk ijazah Pak, tapi kalau untuk kelas masih kelas 12 bisa, ya, tapi dengan persyaratan yang lainnya itu rapor. Iya. Berarti Gitu. untuk kita ini tidak berlaku. Nah, berarti untuk Aceh tidak berlaku yang nilainya C. Iya, Nah, ya betul. Itu khusus untuk lulusan 2021 sampai dengan 2025. ya, dan itu untuk Papua. Nah, berarti ini bukan untuk Aceh ya. Bukan. Nah, jadi sahabat Polri jangan salah-salah baca nanti kalian ngeles pula kan. Yang 5 Iya. Nah, ini artinya khusus Papua saja yang 65,00 Betul. ya. Untuk Aceh itu 70,00 atau B. Ya, betul. Kategori B. Khusus kelas 12 ya, lulusan 2026. Iya. Ya, melampirkan nilai rata-rata rapor semester 5 kelas 12 minimal 75,00 atau minimal B bagi yang menggunakan alfabet untuk peserta dari Polda Papua bla 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 bla. Nah, ini, Beda lagi 70, nilainya. beda Ya, juga. betul. Berarti ini beda juga. Kemudian ini maksudnya yang kelas 12 ini kelas 3 ya. Iya, kelas 3 yang mungkin belum punya ijazah kan otomatis Pak Safwan, karena memang pada saat ini kan mereka belum ujian, belum dinyatakan lulus dari SMA, jadi bisa mendaftar dengan menggunakan raport yang sudah disampaikan Pak Safwan tadi. Nilai minimalnya adalah 75 atau B kalau dikonversikan dalam huruf Jadi begitu. nilai rapornya yang semester 12. 12 saja ya. Iya. Oh, semester 5. Semester 5 kelas 12. Ya, semester 5. Iya. Berarti satu aja. Iya, betul. Berarti yang kelas semester 6-nya ya belum ya? Belum. Karena ini harus Khusus untuk tahun ini ya, ada kemudian Nah, biasanya. jadi untuk biasanya nih ya, Iya. biasanya untuk yang kelas 12 atau kelas 3 SMA itu ada aturan-aturan lain setelah Tambahan. ada aturan tambahan setelah apa namanya berjalan berlangsung. Betul. Bisa jadi nanti pemeriksaan kedua di Iya. akhir nanti bisa Ada jukrah. ketentuan baru. Iya, ketentuan baru. Baik, mungkin nanti bisa kita informasikan juga kepada sahabat Polri. Iya, betul. Kemudian di sini ada mulai. Nah tadi Bu, yang SMK tadi, MA tadi, MK sama PDF tadi, itu berlaku untuk Akpol juga atau Hanya khusus Bintara? Oh iya. Atau untuk Tamtama berlaku gimana? Jadi Pak, untuk Akpol dia tidak bisa menerima dari SMK. Tidak bisa menerima dari lulusan SMK. Jadi memang kalau misalkan Sobat Polri lulusan dari SMK, silakan bisa mendaftar di Bintara maupun Tamtama. Tapi kalau untuk Akpol memang dipersempit ya untuk lulusan SMA. Gitu. Dan Dayah bisa ya? Iya. Emang. Berarti dari Daya bisa. Bisa. Kemudian MA ya? Iya, MA betul. Bisa, SMA ya? Iya, dan untuk SMK pun tidak semuanya bisa, Pak Safwan. Untuk jurusan apa ya kemarin, Tata Boga dan Tata Busana itu tidak bisa. Itu untuk Bintara. Iya, Ya. tidak bisa mendaftar. Tapi untuk Akpolnya saja, SMK tidak bisa. Iya, SMK tidak bisa. Jadi harus menggunakan saja SMA sahabat Polri. Ya. Untuk Akpol, khusus Akpol, saja SMA, SMA. MAN, Iya, betul. ataupun MAS. Ya. Kemudian Daya ya. Ya. Daya kalau di Aceh ada sekolah-sekolah Daya yang penting terakreditasi dan ada izinnya bukan Daya. Ya. Bukan ilegal ya. Iya. Luar biasa. Kemudian untuk lulusan sarjana terapan di 4 Ya. S1 dengan IPK minimal 2,75 dengan prodi Terakreditasi. Nah ini sebelum ke Bintara untuk Akpol untuk sarjana diterima nggak? Akpol nggak terima dari sarjana, jadi cuman untuk SMA. Sederajat Akpol aja. memang sudah jadi ini ya sarjana terapan sudah. Iya, betul. Karena untuk mulai sekarang sudah tidak dibuka lagi untuk sarjana. Berarti ini khusus untuk Bintara. Untuk Tamtama di 4 dan S1-nya diterima nggak? SMA saja sih. SMA saja. Lulusan SMA. SMA saja.
Baik, berarti ini Bu yang prodi terakreditasi. Mungkin bisa dijelaskan Mufa mungkin atau Bu Bagis? Ya, boleh. Ibu, boleh. Jadi kalau misalkan prodi kan ada beberapa Pak universitas ada prodi yang belum terakreditasi nih. Jadi belum keseluruhan dari universitas itu prodinya terakreditasi. Jadi ada prodi-prodi tertentu, misalkan memang di sini kan dibuka nih prodi yang mau dibuka untuk Bakomsus misalnya, prodi ini. Mungkin Sobat Polri kuliah di salah satu universitas, ternyata dia memang betul prodinya sudah sesuai, kemudian jurusannya sesuai, namun ternyata pada saat dicek prodinya belum terakreditasi. Nah, itu tidak bisa. Walaupun dia mendaftarnya sudah sesuai dengan prodi yang dibuka oleh anggota Polri, misalkan, oh ini prodi ini dibuka, ternyata dia memang betul kuliahnya di situ, tapi pada saat dicek, nanti kan pada saat Rikmin awal akan dicek oleh Ban PT nih, ternyata prodinya belum terakreditasi. Hanya akreditasinya mungkin masih C, nah itu tidak bisa. Ini bahaya juga tuh. Ya, jadi mungkin Sobat Polri sambil mengingatkan ya Pak Safwan, mungkin Sobat Polri bisa mengecek dari sekarang sebelum tes apakah prodinya atau universitasnya itu sudah terakreditasi B minimal. Jadi bisa dicek di website. Ya, Iya, di Ban PT Pak. Atau kalau enggak cek aja langsung ke universitasnya. Itu lebih tepat lagi. Mana tahu nanti rupanya di tahun kita lulus di situ pula dia expirednya. Iya, begitu. Kita saling mengingatkan, mungkin prodi pun harus diingatkan juga kadang. Iya. Memang sudah profesional, namun Betul. prosesnya diperhitungkan. Iya, jadi memang prosesnya diperhitungkan. Iya, jadi memang Sobat Polri lebih bagus untuk cek, betul kata Pak Safwan tadi, pada saat mungkin oke, kita terakreditasi nih sekarang, sudah B, sudah bagus, terakreditasi, ternyata pada saat lulus, mungkin kan lulusnya udah berapa tahun yang lalu kan Pak Safwan, ternyata pada saat dia lulus, akreditasinya belum B, nah itu nggak bisa juga. Jadi memang pada saat tahun dia lulus, akreditasinya harus sesuai, itu B. Ya. Itu semua itu unsur Bintara ya? Iya, betul. Aku tidak ada ya, sama Polri ini khusus Bintara nih. Nah, nanti saya pilih-pilih tenang. Saya Polri tenang. Yang punya Akpol, nanti saya pilih-pilih Akpol Bintara Tamtama. Kalau nggak ada berarti Bintaranya saja. Baik Sobat Polri, kita lanjut di poin D ya. Nah, tinggi badan minimal. Untuk yang pertama, ini ada tinggi berat badan untuk PTU berkemampuan SPKT, Polisi Tugas Umum, Bintara berkemampuan intelijen dan Bintara Polair. Kemudian juga ada Bintara kompetensi khusus Bakomsus, Humas, Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, Gizi, Akuntansi, Teknik Sipil, Penyidik, tenaga penyidik, tenaga kesehatan. Nah, ini banyak. Jadi persyaratannya memang khusus semua. Mungkin bisa dijelaskan nih Mufa dari kita PTU berkemampuan SPKT, kemudian kompetensi khusus gitu, tinggi dan berat badannya. Baik, sebagaimana tadi disebutkan pada poin D, kemudian izin tinggi badan minimal dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku. Di mana dimaksud di sini itu ada bagian 1 dan poin 2. Poin 1 itu yaitu Bintara PTU berkemampuan SPKT, yang terdiri juga ada Bintara yang berkemampuan intelijen dan Bintara Polair. Itu untuk ketentuan tinggi badan dan berat badannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pria tinggi badan minimal 165, kemudian untuk wanitanya itu 160. Kemudian poin kedua itu terdiri dari untuk khusus Bintara kompetensi khusus ataupun Bakomsus, yaitu yang terdiri dari Humas, Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, Gizi, Teknik Sipil, Penyidik, Akuntansi. Sedangkan untuk tenaga pendidik dan tenaga kesehatan itu khusus untuk Polda Papua. Itu tinggi badan prianya itu berbeda dengan yang PTU tadi. Kalau PTU 165 untuk pria, sedangkan untuk Bakomsus ini minimal pria 163 dan wanitanya itu 160. Tapi wanita masih sama. Masih sama. Untuk pria saja yang berbeda. Iya. Kemudian khusus. Ini khusus untuk jadi jadi gini Pak Safwan, kebetulan kan Bakomsus ini buka banyak. Nah, salah satu Bakomsus yaitu tentang
Bakomsus Musik. Nah, untuk Bakomsus Musik itu dia tinggi badannya memang dibedakan dari Bakomsus yang lain. Nah, tadi kan kalau untuk Bakomsus yang pertama itu tinggi pria 160, pria 163, wanita 160. Nah, khusus yang musik itu prianya tingginya 160, wanitanya 158. Tapi iya betul, tapi memang itu khusus Bakomsus musik. Jadi untuk Bakomsus yang lain ikut ketentuan yang tadi 163, wanita 160. Jadi sahabat Polri yang kurang-kurang tinggi badan, beralih ke Bakomsus musik masih ada jalan. Tapi belum tentu Pak Safwan, nggak bisa nih. Kan, jadi aku tuh bisa musik. Ini nih, saya akan menjelaskan khusus tentang Bakomsus musik. Jadi kan mungkin Sobat Polri berpikiran seperti Pak Safwan ya, yang penting saya bisa main musik gitu kan. Tapi khusus Bakomsus musik ini dia harus punya pendidikan secara resmi. Contohnya misalkan sekolahnya memang SMK-nya SMK musik, atau iya jadi harus berijazah berpendidikan musik. Jadi nggak bisa nih misalkan Pak Safwan bisa saksofon, memang hobi, nah itu nggak bisa asal mendaftar. Ternyata terkenal ini Bu, kita terkenal. Tetap nggak bisa kan? Tetap saya tanya nanti di Rekmin, mana ijazahnya? Udah viral di media sosial. Iya. Gimana nih? Tetap saya tanyakan nanti. Viewer. Ya nggak bisa. Tetap saya tanyakan ijazahnya mana Pak Safwan? Ya begitu. Harus dibuktikan dengan Ijazah. Jadi memang kalau misalkan memang kayak misalkan Pak Safwan mungkin ada dari Sobat Polri yang memang suka main musik, nah itu belum tentu bisa karena memang harus dibuktikan dengan ijazah gitu. Tapi itu juga harus Sobat Polri mungkin yang ingin mendaftar musik bisa dibaca dengan detail apa saja yang dibuka. Jadi nggak keseluruhan alat musik, tetapi hanya alat musik tertentu yang memang sudah ditentukan oleh Mabes Polri begitu. Berarti ini khusus untuk Bintara. Ya. Ini tidak berlaku untuk Tamtama. Ya, tidak berlaku untuk Tamtama. Tamtama tidak ada, Apol tidak ada. Iya. Hanya untuk Bintara. Ya betul, Bakomsus untuk Bintara. Nah, kita lanjut nih, sahabat Polri. Yang E, usia peserta penerimaan Bintara Polri tahun anggaran 2026. Mungkin nanti bisa dikolaborasi juga dengan Apol. Ini tadi kita udah bicarakan tadi. Iya, di depan terkait, mungkin udah sempat ngobrol. Usia tadi kan. Ya. Tapi ini mungkin lebih spesifik. Ada D1-nya, ada D. Iya, betul. Mungkin bisa saya jelaskan. Oke, boleh. Jadi saya mau menjelaskan dulu Pak Safwan. Jadi kan untuk Bintara itu kan dibuka ada yang SMA sederajat, ada yang D1 sampai D3, ada juga yang untuk sarjana. Nah, masing-masing itu berbeda untuk umur minimal maupun maksimalnya. Jadi untuk SMA yang sudah saya sampaikan tadi, usia minimal 17 tahun 7 bulan dan maksimal 22 tahun 0 hari pada saat pembukaan pendidikan. Kemudian untuk lulusan D1 sampai dengan D3, usia minimal tetap sama 17 tahun 7 bulan dan usia maksimalnya 24 tahun 0 hari pada saat pembukaan pendidikan. Ini D1 sampai D3. Ya. Bagi yang lulusan sarjana terapan maupun sarjana S1, usia minimal 17 tahun 7 bulan dan maksimal 27 tahun 0 hari gitu pada saat pembukaan pendidikan. Ini yang dimaksud ini mungkin sama Polri belum paham gitu. Nah, yang dimaksud dengan 0 hari pada pembukaan itu bagaimana nih? Contohnya tadi kan kita sempat menyampaikan Pak Safwan sempat membacakan tadi di awal bahwa kapan sih Bukadik itu gitu kan. Bukadik disampaikan kepada tanggal 20 Juli 2026. Misal Mufa, dia mau daftar anggota Polri, umur dia sudah 21 tahun pada saat tahun ini. Dia mau daftar, ternyata dia ulang tahun pada tanggal 21 Juli 2026 dia ulang tahun nih. Nah, ke 22. Kan Bukadiknya tadi tanggal 20 Juli. Mufa ulang tahun 21. Nah, 21. Nah, berarti kan pada saat Bukadik umur dia masih
21 tahun kurang 1 hari. Nah, itu masih bisa. Karena Bukadiknya sudah duluan, baru Mufa ulang tahun. Kecuali Mufa, nah itu tidak boleh. Kalau Mufa ternyata dia umurnya pas daftar masih sama 21 tahun. Tapi ulang tahunnya tanggal 19 Juli 2026 itu 22 tahun harusnya ulang tahun di situ. Bukadiknya tanggal 20, otomatis pada saat Bukadik Mufa sudah ulang tahun ke-22 tapi lewat 1 hari begitu. Berarti siapa Polri 22 hari plus 1 hari. 22 tahun plus 1 hari itu udah nggak bisa. Jadi emang ini memang harus jeli. Jangan salah pemahaman kadang-kadang. Iya, betul. Saya masih umur 39 tahun misalnya gitu kan. Iya. Ataupun 25 tahun ini ya. 25 tahun terus. Padahal udah mau masuk ke 26 gitu iya, kan. Jadi betul. perasaan kita apa namanya 20 masih 25 nih. Kan? Iya, betul. Hari bulannya sudah dihitung. Iya, jadi kalau untuk pendaftaran Polri memang dihitung sampai sehari-harinya itu dihitung. Jadi sobat Polri jangan yang disampaikan Pak Safwan tadi merasa, ih saya masih 21 tahun, ulang tahunnya baru kemarin. Iya, memang betul ulang tahunnya baru kemarin, tapi nggak bisa gitu Pak Safwan. Iya, betul sekali. Maksimalnya itu 20 Juli 2026, umur maksimal 22 tahun. 0 hari 0 bulan. Iya. Jadi pas ya, betul. Baik, kita lanjut nih. Belum pernah menikah secara hukum positif. Agama, adat, belum pernah hamil, melahirkan dan belum memiliki anak biologis. Iya. Mungkin itu bisa dijelaskan. Ini belum bisa, belum bisa jelaskan. Kemudian, Iya. Bisa jelaskan. Jadi untuk persyaratan mendaftar anggota Polri khusus Bintara yang kita bahas sekarang, Bintara, Akpol, dan Tamtama itu memang untuk yang bujang-bujang aja. Ya, bujang-bujang aja yang belum pernah menikah, belum pernah punya anak, belum pernah hamil. Bagi yang perempuan, mohon maaf ini di luar sana mungkin ada beberapa yang sudah pernah hamil tapi belum pernah menikah, nah itu tidak boleh juga. Ini tanda kutip ya, anak biologis ya. Yes, Bukan betul. anak, Betul. Oh, nggak Nah, masalah. Betul, Pak Safwan. Jadi, kandung ya. ya betul. Kemudian untuk tidak menikah selama dalam pendidikan. Nah, itu jadi kita sudah terikat ketika kita menjadi anggota Polri, dinyatakan lulus. Ah nih, Mufa lulus. Alhamdulillah, tutup pendidikan 16 Desember 2026. Ya kan, udah dinyatakan lulus, otomatis kita kan harus pendidikan ya Pak Safwan, yang disampaikan Pak Safwan untuk Bintara 5 bulan, Tamtama 5 bulan, untuk Akpol 3 tahun. Nah, selama pendidikan itu tidak boleh menikah. Begitu, nanti setelah ikatan dinas selesai. Untuk yang Akpol setelah pendidikan bisa nikah. Bisa nikah, karena udah sekolahnya udah lama. Udah 3 tahun. Iya. Juga, ya kan? Nah, Betul. kalau yang Tamtama sama Bintara, Nunggu sampai ikatan dinas selesai. Nah, untuk ikatan dinas itu sendiri berbeda dengan Akpol. Kalau Akpol selesai pendidikan bisa langsung menikah. Namun untuk Bintara dan Tamtama ini minimal harus menjalani ikatan dinas selama 2 tahun. Oh, 2 tahun. Berarti kerja dulu Pak Safwan, jangan langsung nikah. Untuk Tamtama Sama juga 2 tahun. Jadi tahan dulu nih untuk Bintara dan Tamtama. Kalau sudah lulus pendidikan, tahan dulu lah. Masih muda. 2 tahun dulu lah. Berarti intinya Sahabat Polri harus tunggu 2 tahun dulu. Kemudian tidak bertato dan tidak memiliki tindik di telinga atau anggota badan lainnya. Mungkin ini Mifa bisa jelaskan ya dari poin G sampai dengan I ini. Mungkin bisa dijelaskan kepada sahabat Polri yang ada di bawah. Nah, seperti yang disebutkan daripada poin G, kemudian izin Sobat Polri di sini disebutkan bahwa tidak bertato dan tidak memiliki tindik di telinga ataupun ada hal yang lainnya dan dapat mengganggu keabsahan ataupun keaslian dari warna kulit kita, kecuali bagi yang mempunyai ketentuan agama atau adat di daerah tertentu, itu masih bisa dimaklumi. Itu juga berlaku di beberapa wilayah di Indonesia dengan keberagaman di wilayah Indonesia ini. Namun
bagi yang sengaja melakukan tato ataupun bertindik itu tidak boleh untuk mendaftar di anggota Polri ini. Khusus laki-laki Nah, tentunya. khusus laki-laki tentunya ya. Tapi kalau misalkan perempuan, Pak Safwan, dia kan bertindik biasanya kan normalnya nih, perempuan kan di telinga, itu masih boleh. Tapi kalau ditindik di tempat lain yang disampaikan atau anggota badan lain nggak boleh. Misalkan kan ada nih yang keren-kerenan sekarang, ya itu nggak boleh. Atau di hidung, ya kan biar kayak orang India, biar manis mungkin ditaruh di sini, nah, itu nggak boleh. Jadi untuk yang sewajarnya saja di telinga. Ya, ya betul. Tidak terus banyak. Mungkin yang sekarang kan agak keren-keren nih, ada yang percing sampai ke sini. Nah, itu nggak boleh. Pikirannya keren. Pikirannya keren. Iya. Menyiksa diri sendiri. Iya, betul. Oke, lanjut, Mufa. Ya, selanjutnya itu dinyatakan bebas narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan oleh Pampus atau Panda. Yaitu dilaksanakan di bidang kesehatan di wilayah Polda, biasanya di Bidokes itu ya. Melaksanakan kegiatan itu bahwasanya dilampirkan dengan surat bebas narkoba. Itu sudah kami arahkan dan menjadi bagian dari persyaratan yang harus dilampirkan oleh peserta pada saat pemeriksaan ringkin awal itu. Berarti di Polres ini. Benar Untuk sekali. yang mendaftar, Ya. dia sudah harus ada surat bebas narkoba. Benar sekali. Nanti di mana tuh? Kalau di Polda, oke lah Di Bayangkara. Di rumah sakit pemerintahan ataupun institusi Polri. Tapi kalau ada klinik Polri Bisa. kan? Iya, Itu betul. Bisa. Kali nggak ada layanannya. Iya, betul. Nggak ada layanannya berarti ke rumah sakit umum yang di daerah. Betul, di daerah masing-masing. Oke, lanjut, Nah, Mufa. kemudian untuk poin yang di sini disebutkan tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi yang dimaksud di sini kita itu tidak mengikuti organisasi-organisasi yang bertentangan dengan NKRI, termasuk salah satunya organisasi radikal yang dapat mengganggu bagaimana Bu? Yang dapat mengganggu kedamaian dalam NKRI ini. Betul. Udah seperti LGBT ya. Nah. ada apa namanya? Nah, kaum itu tertentu, iya, organisasi betul. yang dilarang oleh dunia ataupun bahkan negara kita. Iya. Berarti itu tidak boleh ya. Betul, Bapak. Karena mungkin kan sekarang sudah berkembang, ada beberapa aliran-aliran mungkin yang tidak diakui oleh NKRI, nah itu tidak boleh. Gitu. Kemudian dilanjut tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, Ya, norma kesusilaan, norma sosial dan norma hukum termasuk penyimpangan orientasi seksual Iya, dan betul. ini baru saja kita ngomong. betul sekali. Dan penyimpangan seksual seperti transgender. Baru saja kita ngomong. Memang tidak boleh seperti itu ya, sahabat Polri. Intinya apa namanya? Sesuai dengan organisasi ketentuan. yang positif saja. Ya. Yang negatif ditinggalkan. Kemudian kita lanjut nih untuk membuat surat pernyataan bermaterai tentang kesediaan Ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Nah, ini gimana nih? Dia nugas di Aceh. Nah, tentunya saya menjadi polisi di Aceh. Jadi harus tanda tangan ini nih. Apa Harus namanya? tanda tangan bersedia ditempatkan di mana saja. Gitu. Kenapa seperti itu? Jadi kan anggota Polri ini kan istilah kita, Pak, udah milik negara. Berarti polisi Republik Indonesia. Polisi Republik Indonesia. Jadi nanti sesuai dengan kebutuhan institusi, kemungkinan kan, oh mungkin pada saat ini dibutuhkan di wilayah tertentu polisi lebih banyak, misalkan kurang banyak di situ, ya mungkin bisa jadi kita akan dimutasikan ke sana atau kita akan ditempatkan di sana. Jadi kita harus siap, namanya juga sudah bergabung dengan, mungkin nanti lulus kan pasti bergabung dengan anggota Polri, sudah keluarga besar Polri, ya harus siap ditempatkan di mana saja. Nah itu intinya Bu, apa namanya diberitahukan. Iya, betul, Pak. Kejadian kayak kita kemarin nih, yang di musibah. Betul. Kemudian ada bantuan dari apa namanya Polda Sumut, dari polda-polda lain, Sumbar, ya dari betul, Polda karena Sumbar. memang situasi dan kondisinya membutuhkan perkuatan dari polda-polda lain. Nah, ada kemungkinan akan ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Jadi di awal memang dimintakan surat pernyataan untuk siap ditempatkan di wilayah negara Republik Indonesia dengan diketahui oleh wali atau orang tua. Ya. Luar biasa. Berarti intinya tapi sahabat Polri nggak usah takut, ya nggak akan apa namanya nggak akan dikeluarkan dari
negara Republik Indonesia ya, kan? Iya. Masih di wilayah negara Republik Iya. Indonesia. Tetapi yang paling apa namanya, yang paling senangnya kita, bahwasanya kita menempatkan apa namanya menjadi polisi itu di daerah kita masing-masing ya. Iya. Jadi lokal boy namanya, misalnya lokal boy, lokal boy, ya kan? Jadi lebih ini kan. Tetapi selama ini yang kita rasakan ya sudah berjalan lokal job, Lokal boy ya. Baik, kita lanjut, sahabat Polri. Kemudian ini ketentuan Domisili. ini yang rumit. Nah, ini domisili ini banyak yang nanya-nanya bagaimana apa namanya proses domisili 2 tahun dinyatakan 2 tahun, 1 tahun kah, bagaimana nih? Oke, ya kalau untuk ketentuan domisili kita bicara untuk Bintara dulu ya Pak ya. Untuk Bintara peserta berdomisili minimal 2 tahun di wilayah Polda tempat mendaftar. Jadi kalau misalkan mau mendaftar di Aceh, ya minimal dia berdomisili 2 tahun di sini. Kemudian itu dihitung pada saat pembukaan pendidikan dengan melampirkan kartu keluarga dan atau KTP atau kartu identitas anak terhitung mulai tercatat di domisili baru dengan verifikasi oleh panitia daerah dan dinas kependudukan dan catatan sipil. Nah, berarti ini yang kartu identitas anak KIA nih. Bagaimana nih? Kalau misalkan dia belum punya KTP. Oh iya. Kalau sudah punya KTP, otomatis kita akan cek dari KTP-nya. Berarti ini kak, misalnya nih, berarti yang akpol tadi yang Iya, betul. kelas akselerasi Betul, tadi kan? ada kelas Nah. akselerasi untuk akpol 16 tahun, dia belum punya KTP, jadi mungkin diceknya akan di KIA-nya. Iya, Kalau untuk yang sudah memiliki KTP, yang akan dicek, di cross check, dilihat keabsahannya itu dari KTP-nya, Jadi intinya begitu. Bu nih, warga negara Republik Indonesia Betul. yang sudah berdomisili di daerah Di daerah, tersebut, tempat dia tempat mendaftar. ya. Nah, misalnya nih, saya tinggal di Banda Aceh, Ya. 2 tahun, Ya. saya mau daftar di PD, bisa nggak? Bisa, karena PD? kan, tapi kalau di PD nggak bisa Pak. Bapak harus daftarnya kan Bapak domisilinya di Banda Banda Aceh. Aceh nih. Harus daftarnya di Polresta Banda Aceh gitu. Sama-sama besar itu juga. Iya sama, misalkan. Tapi kalau misalkan nih, Bapak tadi kan kebetulan Banda Aceh mau daftar PD, ya itu mah nggak bisa, harus di Polresta. Nanti orang PD yang di Banda Aceh, Bu, saya kan udah tinggal nih di Di Banda Banda Aceh. Tapi kan KTP-nya, KTP mana? Kita cek dulu. Kalau KTP-nya dia PD, kita arahkan untuk mendaftar di Polres PD. Nah. Begitu. Harus campur ya Bu ya. Ya, jadi silahkan mendaftar sesuai dengan KTP. Gunanya tertib administrasi negara. Betul. Kita apa namanya mau daftar, Biar nggak kesulitan. kesulitan. Nah, kita udah pindah ke Banda Aceh, orang tua sudah di Banda Aceh. Ternyata masih Masa mau- administrasi. Ternyata administrasinya masih di tempat lama ya, silakan mendaftar di tempat lama. Tapi ini khusus untuk PTU aja Pak. Jadi kalau untuk Bakomsus, ketentuan domisilinya itu kebetulan tidak ada. Jadi untuk Bakomsus, dia tidak diberlakukan ketentuan tentang domisili. Jadi yang kita bahas tadi tentang domisili itu berlaku untuk PTU, SPKT, kemudian yang intelijen, Polair, nah itu diberlakukan ketentuan yang domisili 2 tahun. Kemudian untuk Tamtama seperti itu juga, khusus Bakomsus tidak dihitung terkait domisili. Berarti ini seluruh Indonesia ya. Bung Balkis, Ya, tadi Pak kan udah Safwan. masalah Bintara domisili sudah. Ya. Nah ini akpol gimana nih? Ada perbedaan nggak dengan akpol? Kalau untuk akpol boleh saya bacakan aja Pak Ah. Safwan karena agak panjang. Jadi untuk ketentuan domisili untuk akpol, yang pertama peserta berdomisili minimal 2 tahun di wilayah Polda tempat mendaftar terhitung pada saat pembukaan pendidikan dengan melampirkan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk atau kartu identitas anak bagi yang masih berumur 16 tahun atau belum memiliki KTP. Kemudian diverifikasi oleh panitia daerah dan dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Yang kedua, bagi peserta yang berdomisili kurang dari 2 tahun
dapat mendaftar di Polda sesuai dengan tempat pendidikan atau sekolah peserta dengan ketentuan sebagai berikut. A. Minimal 2 tahun pada riwayat rapot sekolah terhitung pada saat pembukaan pendidikan bagi yang tidak bertempat tinggal mengikuti orang tua dibuktikan melalui kartu keluarga dan rapot sekolah peserta. B. Minimal 1 tahun terakhir pada riwayat rapor sekolah terhitung saat pembukaan pendidikan bagi yang bertempat tinggal mengikuti orang tua dibuktikan melalui kartu keluarga dan rapot sekolah peserta. 3. Bagi peserta yang tidak memenuhi persyaratan nomor 1 dan 2 di atas, dapat mendaftar di Polda sesuai domisili sebelumnya, terhitung mulai dengan riwayat pada domisili lamanya, dengan verifikasi oleh panitia daerah dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Begitu, Pak Safwan. Berarti artinya Pol yang tidak bisa daftar karena domisili, berarti dia bisa daftar di tempat domisili yang lama, ya. Jadi nanti terpaku di sini saja, ya, harus betul. di Aceh, kan? Bisa dikomunikasikan dengan Pak Banrim, bertanyakan. Iya. Terima kasih Bu Balkis. Sama-sama Pak Terus Safwan. Iya, Eva, gimana Pak Safwan? kita sudah bicara dari terkait rekrutmen dari persyaratan sampai dengan tinggi berat badan, ya kan, tinggi berat badan. Kemudian ini apa sih yang membedakan antara PTU, ya, kemudian ada bicara rekrutmen intelijen, kemudian ada Polair dan berapa jenis sih kegiatan itu, rekrutmennya itu berapa? Terpadu itu apa aja gitu ya, Pak? Apa saja sih? Silakan, Opa. Ya, baik Pak Safwan, mohon izin. Di sini ada beberapa hal yang menjadi pembeda nih antara Bintara PTU yang mana pada tahun ini disebutkan Bintara berkemampuan SPKT. Itu jadi perbedaan ya dari tahun-tahun sebelumnya. Namun di sini juga untuk tahun ini ada terobosan kreatif dari Mabes Polri, yaitu membuka Bintara yang berkemampuan intelijen. Nah, itu juga ada klasifikasinya. Apabila dari Bintara PTU tadi bisa dari jalur SMA, MA, PDF maupun lain sebagainya. Namun untuk kriteria Bintara berkemampuan intelijen ini, dia mempunyai kriteria tersendiri, Pak Safwan. Jadi ada jalur-jalur yang dibuka baik dari SMA maupun S1. Nah, SMK diantaranya juga ada ya? Iya, juga ada S1. Itu diantaranya salah satunya dari jalur SMA ataupun MA, SMK ataupun MAK, itu salah satunya teknik komputer jaringan, multimedia, teknik komputer dan informatika, telekomunikasi, rekayasa perangkat lunak, rekayasa keamanan cyber, dan bahasa asing yang terdiri dari bahasa Inggris, Mandarin, Arab ataupun Rusia. Kemudian dari D1 sampai S1 itu juga ada. Jadi ada dibuka. Ya, jadi tidak hanya dari SMA tapi D1 sampai dengan sarjana itu ada. Nah, untuk lebih jelasnya itu apa saja yang dibuka, prodinya silahkan nanti mungkin Sobat Polri bisa cek di website penerimaan polri.go.id. Ya, saya lihat ini pun banyak klasifikasinya. Iya, betul. Banyak ini idenya jurusannya ya. Iya, kan? betul Ini sekali. banyak juga untuk sahabat Polri yang di rumah yang sudah lulus sarjana, yang masih mencari pekerjaan, ya boleh nih. Boleh mendaftar. Mendaftar ya. Iya. Kan? Dengan banyaknya jurusan yang dibuka juga membuka banyak peluang bagi masyarakat Aceh ini untuk bisa mendaftar di Polri khususnya. Ya, tapi jangan lupa juga latihan harus ada. Persiapan juga yang utama. Kemudian untuk yang lain Pak Safwan, kebetulan kan tahun ini PTU buka untuk Polair. Tapi untuk Polair khusus untuk pria. Iya, jadi khusus untuk PTU Polair ini hanya dibuka untuk pria, tidak untuk yang polwan. Kalau yang polwan di kemampuan SPKT dan intelijen bisa, dan satu lagi penyidik bisa, Bakomsus ya bisa. Jadi untuk Polair dan Tamtama itu khusus untuk pria. Iya. Berarti ini intinya yang saya lihat ini yang perlu kami tanyakan ini. Iya, Pak Safwan. Khusus Polair tadi sudah, Bintara kompetisi khusus Humas. Humas ada juga nih. Iya. Kemudian ada kompetisi khusus pertanian, ini sudah jelas. Ya. Iya. Banyak juga nih ijazah-ijazah yang harus didukung ya. Kemudian yang Rekpro ada tidak? Rekpro ada. Untuk Rekpro dibuka juga tahun ini Pak Safwan. Mungkin Mufa bisa menjelaskan untuk Rekpro apa saja? Ya baik Pak Safwan. Dijelaskan juga Rekpro itu apa? Jangan nanti sahabat Polri apa sih Rekpro? Benar sekali. Begini, untuk
tahun ini juga dibuka kembali untuk jalur rekrutmen proaktif. Di samping adanya jalur Bintara PTU tadi. Nah, jadi untuk tahun ini dibuka tambahan rekrutmen proaktif Bintara Polri dan juga rekrutmen proaktif bagi yang mempunyai prestasi di bidang SEA Games kemarin, Pak Safwan. Akademik dan non-akademik ya. Nah, baik di nasional maupun internasional. Jadi Pak Safwan izin untuk Sobat Polri mungkin yang pernah menjuarai SEA Games di tahun 2023 maupun di tahun terakhir kemarin tahun 2025 ya Pak Safwan ya. Itu silahkan yang berminat menjadi anggota Polri, silahkan kami akan melakukan secara proaktif merekrut mereka yang mempunyai prestasi dan menyalurkan setiap informasi-informasi melalui website ataupun akun TikTok maupun Instagram dan YouTube Biro SDM Polda Aceh untuk mencari bakat-bakat tersebut, Safwan. Itu berbedanya rekrutmen proaktif dengan Bintara PTU tadi. Nah, Bakomsus juga ya. Iya, Bakomsus juga. Jadi, kalau misalnya Sobat Polri mempunyai salah satu klasifikasi dari jalur rekrutmen proaktif, nanti silahkan datang ke Polres ataupun memberikan informasi melalui hotline kita untuk kami dapat secara proaktif merekrut Sobat Polri yang mempunyai klasifikasi tersebut. Jadi Pak Safwan, untuk kategori rekrutmen proaktif tadi kan ada 2 ini. Yang pertama itu rekrutmen proaktif Bintara Polri yang terdiri dari 4 kategori. Yang pertama jadi talent scouting, yaitu talent scouting yang mempunyai bakat tadi, baik dari jasmani ataupun dari akademiknya. Kemudian yang kedua ada dari jalur affirmative action, yaitu PPKT. Namun untuk PPKT itu sendiri untuk tahun ini diklasifikasikan khusus untuk wilayah Polda Aceh yang berdomisili di Polsek Semelu Tengah. Khusus Semelu. Khusus Semelu Tengah. Polsek Semelu Iya. Tengah jadi Safwan. Untuk tahun ini hanya Semelu Tengah. Iya. Polsek Semelu Tengah. Iya, yang untuk dibuka affirmative actionnya. Dan juga klasifikasinya hanya khusus untuk pria saja, Pak Ya. Safwan. Nah, untuk wanita ini tidak diakomodir untuk tahun ini. Yang untuk affirmative action yang Siap, tadi Semelu benar. Tengah. Jadi untuk Rekpro tadi. Iya. Terus saya menarik di Rekpro nih. Rekpro itu harus juara atau hanya partisipasi di SEA Games ataupun di Olimpiade atau gimana? Iya. Siap. Jadi memang untuk talent scouting berarti yang Pak Safwan tanyakan ya, untuk pencarian talent scouting itu melalui kategori prestasi. Yang pertama akademik, itu syaratnya adalah peringkat 3 besar Olimpiade Sains tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Kemendikbud Ristek RI. Gitu Pak Safwan. Kemudian yang kedua, juara Olimpiade Sains sebagaimana poin 1 di atas meliputi bidang studinya matematika, fisika, kimia, informatika atau komputer, biologi, astronomi, ekonomi, kebumian dan geografi. Gitu. Jadi itu yang direkrut ya. ya, itu yang bisa mendaftar untuk peringkat 3 besar Olimpiade itu untuk yang akademik. Kalau untuk yang non akademik, yang pertama atlet yang pernah menjuarai minimal peringkat 3 besar kejuaraan atau perlombaan SEA Games, kemudian di cabang olahraga pencak silat dan atau Jakarta International Judo Championship atau kejuaraan karate Piala Kapolri atau kejurnas IBCA MMA. Itu klasifikasi. Iya, untuk yang perlombaannya. perlombaannya. Kemudian untuk ada juga di bidang keagamaan, bisa juara 1, 2 atau 3 MTQ dan MKK bagi agama Islam. Untuk Hindu juga ada, untuk Buddha juga ada, tapi tingkat nasional. Jadi kejuaraan di tingkat nasional juara 1, 2, 3 gitu. Banyak yang proaktif pun bisa di kalau mau direkrut. Iya. Ini caranya bagaimana? Misalnya nih, apakah mereka yang harus mendatangi Pak Bandri Iya. ataupun dia hanya menunggu nih? Atau gimana? Ada 2 cara Pak Safwan. Satu, menunggu dan kami akan menjemput, atau kalau memang Sobat Polri menyaksikan podcast ini atau tahu ini udah dibuka ada talent scouting dan dia merasa aku masuk dalam klasifikasi itu, bisa mendatangi Pak Bandrim dan nanti akan dibantu oleh Pak Bandrim untuk pelaksanakan pendaftaran. Begitu. Pak Bandrim, ya nanti Pak Bandrim langsung koordinasi dengan kami untuk pendaftarannya. Ya. Baik, sahabat Polri, yang bisa mendaftar Rekpro rekrutmen proaktif, jangan juga ditunggu di rumah, dipendam di rumah. Iya, betul. Sama juga kan, jadi kita ini
baik itu Pak Bandri maupun Panda, ya nggak tahu juga ya kan. Iya. Nanti silakan hubungi Pak Bandrimnya ataupun datangi langsung ke Polresnya, tawarkan ini saya juara iya, betul. ini gitu kan. Dan saya berminat masuk polisi, Nah, nah nanti pasti akan dibantu oleh anggota Pak Iya, Bandri. benar-benar. Kemudian nanti sama Polri ketika dibantu ya dilengkapi juga berkas-berkasnya ya. Berkas-berkasnya sekalian apa namanya yang harus dilengkapi. Kemudian Iya. ini baru 2 tadi. Iya. Nah, katanya ada 4 ya. Iya, ada Tadi 4. yang pertama tadi apa, Mufa? Siap, izin. Yang pertama tadi ada talent scouting Pak Safwan. Oke, Kemudian nah. yang kedua jadi jalur yang apa tadi? Pak? Kejuaraan. Kejuaraan. Kita talent scouting. Oh iya, talent scouting. Ya. Kemudian yang kedua ada jalur affirmative action tadi sudah oh iya, disampaikan. affirmative. Nah, itu jalur PPKT yang mana sebelumnya itu ada dari Sabang, dari Aceh Singkil, Pulau Banyak, dari Aceh Besar juga. Namun untuk kali ini kita hanya Yang dibuka hanya untuk Simelut Tengah aja. Simelut Tengah saja. Kemudian Baik, yang ketiga ada jalur kelompok disabilitas. Nah, itu kelompok disabilitas itu diperuntukkan bagi kelompok disabilitas yang mempunyai kriteria tertentu, yang mana diantaranya yang merupakan suatu pijakan yang diberikan secara khusus kepada kelompok penyandang disabilitas secara proporsional berdasarkan macam dan derajat disabilitas yang dianggap mampu dapat mengikuti seleksi penerimaan anggota Polri dalam rangka rekrutmen calon bintara Polri yang berkualitas dan berkeadilan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, disabilitas fisik diantaranya disebabkan oleh amputasi, lumpuh layu atau kaku atau biasa disebut paraplegia dalam bahasa medis dan cerebral palsy gitu Pak Safwan. Kemudian yang kedua ada derajat 1 disabilitas dalam artian mampu melaksanakan aktivitas atau mempertahankan sikap dengan kesulitan. Nah, kemudian yang ketiga tingkat disabilitas tidak terlalu parah dan masih dinilai pantas dari segi penampilannya Pak Safwan. Betul. Intinya disabilitas juga didukung ya. Iya. Benar, Pak Safwan. Dan kemudian disabilitas sudah. Kemudian yang terakhir ini masih pro kan? Siap, masih Ya. repro. Jadi ada 4 kategori dan yang terakhir itu penghargaan ya Bu ya. Iya. Yang untuk repro itu ada jalur penghargaan yang juga mempunyai klasifikasi tersendiri yang mana dari penghargaan ini sendiri dengan ketentuan yang pertama anak kandung dari anggota Polri atau PNS Polri dengan persyaratan gugur, tewas, hilang atau cacat tingkat 2 dalam melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan keputusan Kapolri. Kemudian memiliki tanda kehormatan paling rendah bintang Wayangkara Naraya ditambah paling sedikit 1 kali pin emas atau mendapat penghargaan dari Kapolri paling sedikit 2 kali pin emas Pak Safwan. Kemudian yang kedua, anak kandung dari anggota masyarakat yang gugur dalam membantu pelaksanaan tugas kepolisian yang dibuktikan dengan surat keterangan Kapolda yang menjabat saat kejadian tersebut. Tapi bukan misalkan saat ini baru mau dibuat, nggak boleh. Jadi memang itu surat keterangan dari Kapolda itu pada saat kejadian mungkin masyarakat itu telah membantu Polri dan dapat penghargaan dari Bapak Kapolda pada saat kejadian tersebut. Artinya ini yang untuk masyarakat. Iya, untuk masyarakat betul. Kemudian yang anggota Polri tadi ini jangan disembunyikan sini nih. Iya, benar. Polri ini. Jadi pertanyaan besar nanti kan. Iya, betul. Jadi intinya penghargaan Kapolri bisa didapati oleh anak kandung dari anggota Polri tersebut yang sudah gugur dan gugur dalam tugas. Iya, ya kan gugur dan tewas itu kan berbeda nih. Iya. Nah, kalau di dinas kita gugur dan tewas kan berbeda. Iya. Jadi artinya yang gugur kah diakomodir juga yang tewas? Keduanya, Keduanya. gugur atau tewas atau hilang atau cacat tingkat 2 dalam melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan keputusan Kapolri. Berarti ini yang anggota yang sudah gugur, tewas ataupun hilang dan segala macam itu. Iya. Dan memiliki anak, memiliki cap Kapolri ya. Iya, Terus cap Kapolri. Dia itu memang benar gugur atau tewas atau dan lain sebagainya. Iya, betul, Pak. Kemudian yang pin emas tadi? Ya, itu atau memiliki tanda kehormatan paling rendah bintang Bayangkara Nararia ditambah dengan paling sedikit 1 kali pin emas. Mendapat penghargaan dari Kapolri paling sedikit 2 kali pin emas. Berarti itu dari orang tua yang gugur tadi. Iya. Orang tua yang gugur tadi kan bukan yang masih berdinas kan? Masih berdinas ini Pak. Kan ini kan masih berdinas. Ya, jadi begini. Kami ulangi untuk bacakan anak kandung anggota Polri atau PNS Polri dengan persyaratan
1. Gugur atau tewas atau hilang atau cacat tingkat 2 dalam melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan keputusan Kapolri atau memiliki tanda kehormatan paling rendah bintang Wayangkara Nararia ditambah dengan paling sedikit 1 kali pin emas. Jadi punya bintang Nararia dan 1 kali pin emas. Kemudian yang ketiga, mendapat penghargaan dari Kapolri paling sedikit 2 kali pin emas. Jadi kecuali kalau misalkan masih hidup, dengan syarat yang nomor 2 dan nomor 3 begitu. Saya udah dapat emas. Kita persiapkan. Ya, nah itulah makanya saya harus tanya, ini bisa dapat emas apa harus gugur dulu kan? Rupanya nggak tahu ya. Ya, ini kan karena atau. Ya, itu ada bintang Nararia. Bintang Nararia kalau nggak salah saya Bu, pengabdian 32 tahun. Ya, betul. 32 tahun ya. Itu harus diusulkan itu memang. Ya, betul. Itu harus pengusulan dari yang bersangkutan. Baik, itu sudah kita bicara tentang HAR. Nah, itu cara pengajuannya mendaftarkan di Papandrim juga atau datang langsung ke Panda atau gimana? Iya, datang ke Pabandrim bisa Pak, disampaikan bahwa mau daftar Rekpro Bintara Polri lewat jalur Rekpro. Jadi nanti akan dibantu oleh Pabandrim untuk melakukan pendaftaran. Berarti sesuai dengan persyaratan yang Ya, betul. ya. Betul. Baik, sekarang kita sudah paham nih sahabat Polri, sahabat Polri yang ada di rumah itu sudah paham nih terkait dari pertama bagaimana cara pendaftaran, ulangi bagi persyaratan menjadi anggota Polri ya, dari tinggi badan, persyaratan administrasi, betul. kemudian jalur-jalur yang harus diikuti menyesuaikan dengan ijazah sahabat Polri yang di rumah. Nah sekarang yang terakhir nih Bu Barkis, kita sudah bicara tadi semuanya itu panjang lebar. Nah proses, ini proses nih, ya, proses bagaimana mendaftar dari awal. Mungkin bisa dijelaskan Mufan ya, bisa dijelaskan bagaimana proses pendaftaran online dari awal hingga dia mendapatkan nomor ujian dan harus kemana dia, gitu. Silakan Mufan. Ya, baik, mohon izin untuk info awal bagi Sobat Polri dimanapun berada. Jadi alur secara singkat saya jelaskan Pak Safwan, izin bahwasanya pertama Sobat Polri bertugas untuk membuka website penerimaan.polri.go.id yang mana tugasnya untuk mendaftar online Pak Safwan. Kemudian pilih salah satu jurusannya, apakah Akpol, Bintara, dan Tamtama. Kemudian setelah mendaftar online, para peserta diarahkan untuk melakukan verifikasi, Pak Safwan. Yang mana tugas verifikasi ini akan dilaksanakan di Pabandrim ataupun Polres. Nah, setelah Sobat Polri melengkapi berkas yang sudah sesuai ketentuan yang diarahkan, nanti silakan Sobat Polri datang ke Polres untuk mendapatkan nomor peserta ataupun kita bilang nomor proses ujian. Verifikasi. Berarti dia baru mendapatkan nomor registrasi. Nah. Jadi setelah daftar online di website yang disampaikan Mufa tadi, di situ kan ada untuk kewajiban bagi peserta untuk mengupload berkas-berkas yang memang sudah mereka siapkan. Silakan diikuti di situ di website, diupload, kemudian mendaftar. Setelah mendaftar, nanti mendapatkan nomor. Silahkan datangi Pabandrim untuk melaksanakan verifikasi. Nah, verifikasi itu apa sih? Apa-apanya ada di verifikasi? Ya, mohon Pak Safwan, pada tahapan verifikasi kita untuk tahun ini kita bagi 2 kategori, yang mana nanti di Pabandrim pada saat melakukan verifikasi, peserta bertugas dengan membawa kelengkapan berkasnya yang sudah disiapkan, kemudian di operator Pabandrim akan membantu melakukan cross check ataupun checklist berkas peserta sudah lengkap atau belum. Kemudian membantu menyusun urutan berkasnya dan melakukan pemeriksaan di bidang yang dibantu oleh dari eksternal yaitu di Dukcapil. Kemudian juga ada dari eksternal dari Kemenak untuk mengecek kelengkapan berkasnya. Untuk mengecek keabsahan ijazah dan KTP. Berarti setelah dia daftar online, dia datang ke Polres ataupun ke Pabandrim untuk memverifikasi berkas. Melaksanakan verifikasi di Pabandrim. Setelah diverifikasi, nanti kan dapat nomornya di mana nih? Dapat nomornya, nah itu Pak Safwan. Setelah dilaksanakan verifikasi, kan dicek tuh tadi berkasnya yang tadi sudah dijelaskan Om Mufa. Dicek berkas, apabila sudah lengkap dan bisa terverifikasi, akan dicetakkan nomor oleh anggota Pabandrim.
Nah, nomor itulah nanti yang akan dipakai selama melaksanakan seleksi dari tahap awal sampai tahap akhir Berarti gitu. intinya peserta ataupun sahabat Polri nggak perlu ngeprint nomor. Enggak, nanti dibantu Ujian. sama Pak Bandrim. Luar biasa di pelayanan sahabat Polri ya kan. Jadi Iya. intinya di apa namanya diprintkan oleh Pak Bandrim Ya. nomor apa namanya nomor ujian. Iya, namanya, betul. untuk selama pelaksanaan tes ya. Iya, betul. Nah setelah dia mendapatkan nomor tes itu kapan sih kira-kira pelaksanaan, maksudnya dia harus ke Polda kah, apa nunggu dipanggil kah atau Oh gimana? ya, jadi nanti setelah melaksanakan verifikasi Pak Safwan, kewajiban setelah mendapat nomor, ada kewajiban dari peserta untuk melakukan laminating nomor itu, nomor pendaftaran, kemudian nanti karena nomornya akan dipakai kan dari awal sampai akhir, jadi bisa dilaminating, kemudian bisa nanti dikasih gantungan, bisa dipakai. Nah kemudian setelah itu pada tanggal 31 Maret 2026 akan dilaksanakan yang namanya Fakta Integritas. Itu terpusat dilaksanakan di Polda. Untuk saat ini informasi masih terpusat. Nanti apakah ada perkembangan lebih lanjut, kami akan sampaikan melalui Pak Bandrim. Begitu. Oh gitu. Setelah itu pelaksanaan Fakta Integritas. Nah, dimulailah setelah itu Pak Safwan, dimulailah dari awal Rikmin sampai nanti sidang akhir. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan terkait dengan pendaftaran online Pak Safwan. Jadi pendaftaran itu sudah dibuka dari tanggal 9 Maret sampai tanggal 30 Maret 2026. Itu pendaftaran online-nya bisa dilaksanakan setiap hari. Namun pelaksanaan verifikasi yang tadi dijelaskan oleh Mufa dilaksanakan oleh Pak Bandrim itu ada liburnya nih Pak. Karena kebetulan kan kita sebentar lagi Lebaran. Jadi jadwal dari Mabes Polri pada tanggal 18 sampai 24 Maret 2026 pelaksanaan verifikasi yang dilaksanakan oleh Pak Bandrim itu libur dulu Pak Safwan. Karena kita Lebaran. Berapa hari liburan itu? Berapa hari ya? 4 hari. 4 hari ya. Ya, kok 4 hari? Enggak dong. Kan 6 hari, 6 hari. Liburnya memang karena tanggal 6 hari, 6 hari. merah. Iya, betul. Karena ada cuti bersama. Ya, betul, cuti bersama. Jadi memberikan kesempatan untuk Polres atau Pak Bandrim untuk melaksanakan kegiatan fokus pada operasi ketupat. Berarti intinya pendaftaran bisa seterusnya, nggak perlu nggak ada libur kan? Iya, kalau untuk pendaftaran online tidak ada libur dari tanggal 9 Maret sampai tanggal 30 Maret. Namun tapi khusus yang verifikasi. Verifikasi kan butuh anggota nih. Iya, Verifikasi. betul. Dan kita pun melibatkan instansi samping untuk Iya, betul. ngecek apa namanya Keabsahan. ijazah tadi ya. Iya, betul. Mereka juga cuti atau sebagainya. Iya. Baik, sahabat Polri yang ada di rumah dimanapun Anda berada, ini kita tanyakan lagi nih setelah pelaksanaan Rikmin awal kah, kemudian apa tadi ulangi fakta integritas. Fakta integritas. Fakta integritas. Nah, yang diseleksi apa saja sih yang diseleksi ini? Oh, proses seleksinya apa saja gitu ya Pak Safwan ya. Jadi sahabat Polri tahu nih, Pak. Betul. Untuk kegiatan setelah Fakta Integritas itu ada pelaksanaan namanya Rikmin awal. Pak Safwan di situ akan dilaksanakan pengecekan administrasi walaupun tadi sebelumnya kan sekilas sudah dicek oleh Pak Bandrim. Namun untuk pelaksanaan Rikmin awal untuk keseluruhan dilaksanakan terpusat di Polda. Termasuk dengan pengukuran tinggi badan dan berat badan itu dilaksanakan terpusat di Polda. Kemudian terkait dengan tadi kan untuk pengecekan keabsahan ijazah ya Pak Safwan, ijazah dan KTP itu dilaksanakan di Pak Bandrim. Namun kan kita membuka dari jalur diploma dan sarjana. Nah, untuk diploma dan sarjana itu pelaksanaan pengecekan ban PT-nya dilaksanakan terpusat di Polda pada saat Rikmin awal. Gitu. Nah, setelah dilaksanakan Rikmin awal, lanjut ke tahapan berikutnya yaitu CAT psikologi. CAT psikologi itu Nah, gimana tuh? CAT Itu psikologi. terpusat atau CAT psikologi jadi mulai dari Fakta Integritas Pak Safwan itu semua dilaksanakan terpusat di Polda. Seluruh Indonesia sama. Iya. Jadi semua dilaksanakan di Polda. Yang setelah pelaksanaan Rikmin awal itu akan dilaksanakan CAT psikologi. CAT psikologi itu sekarang untuk tes masuk polisi menggunakan berbasis komputer Pak Safwan itu. Berarti setelah psikologi, kemudian setelah psikologi setelah psikologi
dia akan masuk ke akademik. Akademik. Ya, Apa akademik. maksudnya yang diujiankan? Nah, Ini kalau Akpol untuk- sama juga ya? Ya, kalau ini untuk Proses prosesnya sama antara Akpol, Bintara, dan Tamtama itu sama. Ada sedikit perbedaan nanti di Akpol dan Bintara Tamtama itu pada saat akan menuju sidang. Sidang menuju Rikes 2 itu ada perbedaan sedikit. Cuma beda jadwal aja Pak Safwan, bukan perbedaan apa-apa tapi hanya perbedaan jadwal. Contohnya psikologi, setelah psikologi CAT itu kita melaksanakan tes akademik, itu masih sama. Akpol, Bintara, Tamtama juga sama. Setelah CAT psikologi, CAT akademik, kemudian dilaksanakan CAT AMI dan PMK. Kemudian jika dinyatakan memenuhi syarat dan lanjut ke tahapan berikutnya, nah untuk Akpol setelah itu akan dilaksanakan EKG, Pak Safwan, EKG pemeriksaan jantung. Setelah pemeriksaan jantung dilanjutkan dengan jasmani, baru sidang menuju Rikes 2. Itu Nah, khusus Akpol. itu khusus Akpol. Yang Bintara Nah, kalau untuk sama Bintara Tamtama? sama Tamtama, dia kan CAT psikologi, kemudian akademik, setelah itu AMI dan PMK, dia akan sidang menuju Rikes 2. Nah, baru nanti setelah itu Rikes 2 baru jasmani. Nah, perbedaan di situ. Tapi Pak Safwan, ada nih perbedaan tahun ini dan tahun kemarin Apa tuh? untuk Akpol, Bintara, dan Tamtama. Kalau dulu kan nggak ada tuh, habis akademik ya sudah, tesnya kan CAT cuma untuk psikologi, akademik dengan AMI PMK. Nah, ini ada tambahan satu lagi Pak Safwan tahun ini. CAT untuk kemampuan komputer. Oh iya. Jadi- Arti ini kemampuan komputer praktek kan, ujian praktek atau ujian? CAT juga Pak Oh, CAT Safwan. juga. Ya, jadi bukan praktek gimana sih pakai komputer, bukan, tapi tetap CAT tes untuk kemampuan komputer. Jadi perbedaannya Sobat Polri untuk tahun ini dan tahun kemarin tidak ada kemampuan komputer. ujian komputer, kemampuan komputer, tapi untuk tahun ini baik Akpol, Bintara, dan Tamtama tetap sama melaksanakan uji kemampuan komputer. Karena sekarang kalau nggak bisa komputer kan Aduh, terlalu. Jadi karena saya oke lah ya kan. Mesin ketik kalau dulu. Tapi intinya memang harus seiring perkembangan zaman memang Iya. kita harus update terus ya. Kita Ya, update betul, terus. Pak Safwan. Ini pun hanya tes kemampuan penggunaan Microsoft Word mungkin. Iya, Ya, Microsoft Word, Excel, Excel. PowerPoint ya. Iya, Dengan betul. Internet paling. Betul. Cuman itu saja. Iya. Kalau Oke. toh itu tidak Kemampuan bisa, dasar. itu kan udah terlalu kan. Iya. Kemudian setelah perangkingan menuju Rikes 2, Iya. terus selanjutnya apa lagi? Selanjutnya apa? Kalau untuk Akpol kan tadi jasmani dulu nih Pak Safwan, EKG, setelah EKG jasmani baru menuju Rikes 2. Jadi kalau untuk Akpol setelah sidang ya Rikes 2. Kemudian kalau untuk yang Bintara dan Tamtama itu sidang dulu menuju Rikes 2, setelah sidang pelaksanaan Rikes 2 baru jasmani. Gitu. Setelah jasmani Setelah jasmani tes psikologi tahap 2, wawancara dan PMK. Ya, tapi dan wawancara juga. iya, wawancara juga. Tapi jangan disangka jasmani itu cuma tes lari-lari sama berenang aja Pak Safwan. Jadi ada apa lagi nih? Nah, jasmani itu terbagi menjadi tiga item. Jasmani A, jasmani B, dan jasmani C. Kalau jasmani A itu untuk lari 12 menit, jasmani B itu pull up atau chinning, push up, sit up, dan shuttle run. Kemudian jasmani C itu berenang. Nah, setelah itu nggak langsung pulang Pak Safwan, ada satu lagi, Apa itu? antropometri. Ya, kuantum pas ya. Iya. Yang diperiksa antropometri itu apa? Kan nanti udah fisik, Iya. diperiksa fisik ya. Iya, Padahal betul. di kesehatan pertama mungkin sudah diperiksa Sudah juga. diperiksa, Apa ya. yang membedakan ini? Jadi kalau untuk antropometri itu lebih ke postur Pak Safwan, postur dari peserta yang Tapi tersebut. kalau di kesehatan pertama tadi untuk pemeriksaan fisik lebih ke Kesehatannya, Kesehatannya, ya. ya. Tapi kalau untuk antro lebih fokus ke postur tubuhnya. Postur tubuh. Ya. Jadi jangan yang mereng-mereng gini. Iya. Benar. Berarti setelah jasmani
kemudian PMK apa namanya? Antro, iya jasmani, kemudian wawancara psikologi tahap 2 dan PMK, kemudian apabila dilaksanakan semua dinyatakan memenuhi syarat, nah, udah baru persiapan ya. sidang akhir. Tapi sebelum sidang akhir, rikmin akhir dulu ada, ya rikmin akhir. Akhirnya memang penting itu untuk verifikasi ulang kita. Iya betul, Mungkin, mengecek sama kembali. Polri ada yang apa namanya? Kelas 12. Ya, kelas 12 yang harus dilengkapi berkas-berkasnya. Iya, ya. betul. Nah, baik itu dari ijazahnya, Iya. kemudian mungkin dia tidak Surat cukup keterangan nilainya, lulus, iya, surat betul. keterangan lulus ataupun nggak cukup apa namanya? Nilai persen persyaratan ya. ya betul Pak Sofwan. Jadi pada saat rikmin akhir akan dicek kembali. Dicek kembali ya, Iya. termasuk yang lain juga. Iya. Ya, melengkapi berkas yang telah dipersyaratkan. Iya. Nah, untuk Polda Aceh sendiri belum tahu ya nih berapa orang yang masuk ke SPM ya. Belum tahu Pak Safwan. Kalau untuk banyak nih kadang-kadang saya sama Mufa kalau lagi live ditanya berapa kuota Aceh. Berapa kuota Aceh? Kalau untuk kuota kita tidak bisa menyampaikan berapa karena itu akan dikirim langsung dari Mabes Polri pada saat hari H pelaksanaan sidang. Tapi mudah-mudahan ya Bu, mudah-mudahan dengan animo kita meningkat. Iya. Jadi ada Insya Allah, perkembangan Polri, ya insya Allah. semoga ada pertimbangan Polri juga. Betul. Bahwasanya kota kita Diperbanyak, gitu betul ya. betul. Semoga sama Polri manapun Anda berada jangan lupa ajak teman-teman untuk daftar ya kan. Biar ramai animo sehingga kuota untuk Polda Aceh pun banyak. Meningkat ya betul. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami informasikan kepada sahabat Polri yang ada di rumah. Untuk terakhir mungkin ada Bu Balkis mungkin ada mau ditambahkan atau Mufa? Kalau saya sih Pak Sofwan cuma mau mengingatkan untuk adik-adik sekalian, Sobat Polri, untuk mendaftar Polri jangan takut, silahkan belajar, berusaha, insya Allah akan kasih jalan. Kemudian jangan lupa berdoa dan minta restu kepada orang tua dan keluarga besar. Mufa? Ya, kalau dari saya sih ingat Sobat Polri, tahun ini ada tes komputer, dimanapun kalian berada wajib bisa komputer ya, minimal ilmunya saja. Ya nanti tes di Polri, tapi untuk tes komputer mau jawab nggak tahu jawab apa Mas Iya, Alwan. karena itu kan baru. Karena gini, soalnya praktek bisa, Iya. tapi teori nggak bisa. Teorinya nggak bisa, nggak semua orang bisa teori loh Mas Alwan ya. kan? Kalau zaman sekarang sudah Betul. komputer ini. Iya, Tapi Mas kalau Alwan. yang pelajaran lain, Iya. kita teori bisa, praktek tidak bisa. Iya, dan Iya. betul karena kan mungkin yang dulu-dulu udah pernah persiapan kan udah mempersiapkan, sedangkan ini ada yang baru. Betul kata Mufa, silakan dipersiapkan karena ini ada yang baru, tes komputer. Jadi Sobat Polri silakan mempersiapkan untuk tes komputer itu. Ya benar. Baik, sahabat Polri dimanapun Anda berada, demikian yang bisa kami sampaikan informasi kepada para sahabat Polri. Segera daftarkan diri Anda di website yang telah kami tetapkan, kemudian pilih jurusan yang Anda butuhkan, kemudian daftarkan, segera bergabung dengan anggota Polri. Baik, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam presisi.